para peserta acara seminar talk show pada siang hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Yuliasari. Background saya adalah sarjana komputer sticky dari Malang ya. Jadi saya Aryamanita. Dan sebelumnya saya pernah bekerja sebagai seorang sekretaris dan juga multi level distributor. Nah, saya bergabung di bisnis Prudential ini tahun 2006 dan sampai hari ini saya posisi agency director. Ya, hari ini saya akan menjadi host Anda semua untuk acara talk show mengenai new opportunity business in era pandemi, ya, pandemi era. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang bingung nggak ya? Kita pada hari ini akan membahas mengenai bisnis Prudential. Kenapa bisnis Prudential? Karena kita tahu pada saat ini kita masih berada di masa pandemi ya, masa pandemi corona ini masih belum berakhir. Ternyata kita sudah melaluinya lebih dari 1 tahun ya, sejak bulan Maret tahun 2020 sampai saat ini. Dan kita sama-sama tahu bahwa banyak industri yang terdampak ya. Ada yang dampaknya sangat parah sehingga sama sekali tidak bisa beroperasi, sama sekali harus berhenti bekerja. Ada yang terdampak tidak terlalu parah, jadi masih bisa running, tetapi tidak sebagus dulu, seperti itu ya konsepnya. Tetapi ada beberapa industri yang justru malah melejit. Nah, kita mau tahu nih ya, bisnis-bisnis apa sih yang kiranya di bisnis di era masa pandemi seperti ini. Nah, karena itu kita lihat solusi-solusi yang bisa kita pertimbangkan ya, atau antara menjadi seorang karyawan ya, kita tetap bekerja di sebuah perusahaan, entah itu kita cari perusahaan lain ya, atau kita memilih untuk berbisnis sendiri. Nah, kira-kira seperti apa nih peluang-peluangnya? Nah, ini mungkin kita akan bahas melalui acara talk show pada siang hari ini. Karena itu saya akan panggil dua rekan saya ya. Yang pertama yaitu Ibu Ida Nurhayati. Ibu Ida, oke, saya panggil. Silakan Bu Ida. Selamat siang. Oke, selamat siang Bu Elizabeth. Ya, Bu Ida. Selamat siang. Ya, Bu Ida ini adalah seorang karyawan bank ya. Beliau background-nya seorang karyawan bank dulunya sebelum bergabung di Prudential, dan kita lihat di layar prestasinya luar biasa sekali sejak bergabung sampai hari ini tidak berhenti untuk mencetak new leader ya, mencetak leader-leader baru, mengembangkan jaringannya di bisnis Prudential. Oke, saya kasih waktu dulu untuk Ibu Ida bisa memperkenalkan diri. Silakan Bu Ida. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Elizabeth. Bapak Ibu, saya sebelum perkenalkan, nama saya Ida Nurhayati. Saya lulusan dari komputer juga gitu ya, manajemen informatika, dan saya mantan dari sebelum gabung di Prudential, saya seorang pegawai di suatu bank swasta gitu ya. Nah, kenapa kok saya bergabung di Prudential, Bapak Ibu? Ya, seperti mungkin di sini Bapak Ibu ada yang masih jadi karyawan, maksudnya mungkin ada juga yang pegawai bank juga ya, mungkin ya. Nah, kenapa saya memilih join di Prudential gitu ya? Jadi ceritanya adalah saya itu di bank ya, kerjanya itu ya memang nggak gampang juga ya Bapak Ibu. Jadi kerja saya tuh bagian deposito, nyari deposito, bagian funding gitu ya. Jadi saya nyari deposito. Dalam perjalanan, maksudnya yang tadi PSS ada uang ketahuan. jadi saya sudah ambil, maksudnya saya terima gitu. Terus kemudian kredit lah segala macam, pokoknya semua produk bank saya jual gitu, seperti itu. Termasuk asuransi di begitu. Nah, Bapak Ibu, ini internet saya kurang stabil ya. Suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu? Kedengaran kok. Mungkin Bu Juliana atau Bu Elizabeth? Ya, benar ya. Oke, nah, next ya. Nah, kenapa bergabung di Prudential? Nah, di bank itu jenjang karirnya itu ya nggak begitu cepat ya. Kalau saya mau jadi, saya ini karyawan biasa, maksudnya marketing biasa. Kalau saya mau jadi supervisor atau manajer itu kayaknya kok saya mimpi gitu ya, karena manajer di tempat kami itu hanya satu, supervisor di tempat kami cuma satu, kepala cabang juga cuma satu. Jadi kalau saya berprestasi pun belum tentu saya bisa jadi manajer atau jadi supervisor ataupun jadi kepala cabang, meskipun saya memenuhi target gitu, seperti itu, berprestasi luar biasa. Nah,
di bank gitu ya, karirnya juga biasa aja, maksudnya mengalami percepatan gitu. Termasuk juga income-nya. Saya kerja lebih giat lagi, income saya tetap segitu aja gitu. Nah, kenapa saya bergabung di Prudential? Di Prudential ada percepatan income juga percepatan karir. Saya dalam waktu singkat, bahkan cuma berbulan-bulan bisa mengalahkan income saya waktu di bank sebelumnya. Kemudian masalah karir, Prudential saya bisa naik menjadi manajer atau unit manager. Jadi saya dalam waktu 1 tahun bisa mencapai income melebihi dari income saya yang di pekerjaan lama. Terus kemudian saya juga naik jadi dari agent menjadi unit manager dalam waktu 1 tahun gitu, seperti itu. Dan saya jalan-jalan ke luar negeri, itu pun gratis semua dari Prudential. Yang dulunya saya nggak pernah kepikir aja, nggak pernah ke luar negeri gitu ya, boro-boro ke luar negeri, ke lokal Indonesia aja hampir nggak pernah saya kepikir gitu. Kalau ada uang baru saya berpikir. Tapi kalau di Prudential saya bisa merencanakan itu. Saya mau jalan-jalan ke luar negeri kemana aja. Tahun ini Prudential menyiapkan ke luar negeri, ke ke London, ke Seoul gitu, seperti itu, ke Edinburgh. Nah, itu bisa kita kejar. Tapi kalau saya di tempat yang lama, saya nggak punya impian itu, seperti itu. Nah, berikutnya selain percepatan income dan karir, pilih alternatif lain, karena saya kepengennya nanti waktu pensiun itu saya menyenangkan gitu ya, masih mendapatkan income. Beda dengan saya jadi karyawan. Kalau saya pensiun, tentu income saya kan berhenti, gitu ya, seperti itu. Atau mungkin kalau pensiun ada uang pensiun, pasti income-nya tidak sama dengan waktu saya masih bekerja. Jadi pasti lebih rendah. Otomatis standar lifestyle saya akan turun, seperti itu. Tapi dengan saya bergabung di Prudential, income saya bisa saya atur sendiri. Waktu pensiun kita mau seperti apa, ya kita bisa kejar. Kemudian tidak terikat jam kerja. Kalau saya waktu di bank itu dari jam 7 berangkat kerja. Setiap hari aktivitas saya begitu gitu. Tapi dengan di Prudential saya bisa terikat, bisa fleksibel waktu. Saya bisa dengan anak-anak kapanpun saya mau prospek, saya bisa atur sendiri. Ya, saya bisa fleksibel mau ngatur mau ketemu jam berapa. Harinya pun juga saya fleksibel. Jadi saya nggak nunggu liburan sama anak-anak dan keluarga saya, nunggu liburan nggak nunggu tanggal merah, enggak. Saya semau saya kapan aja gitu. Jadi fleksibilitas waktu untuk jam kerja mau cara kerjanya seperti itu. Kemudian berikutnya mungkin next saya serahkan sama Bu Elizabeth, seperti itu Bu di Prudential. Oke, saya panggil rekan saya satu lagi ya. Ini namanya Bu Yuliana Samara. Halo, selamat siang Bu Yuliana. Karena dia sudah termasuk dari masih mute Bu. Di rumah sakit B, kayak gitu. Jadi oke, siang Bu Elizabeth, terima kasih. Bu Yuliana ini seorang agency director juga ya di Prudential. Background beliau ini beda sama Bu Ida tadi. Kalau Bu Ida tadi backgroundnya adalah seorang karyawan, kalau Bu Yuliana ini dulunya adalah seorang pengusaha konvensional ya. Tetapi begitu bergabung di Prudential, achievement-nya udah luar biasa ya. Beliau ini yang punya kantor di Prudential di Mojokerto ya. Oke, saya serahkan ke Bu Yana untuk memperkenalkan diri, silakan. Terima kasih Bu Elizabeth. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Nah, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan nih sama Bu Elizabeth ya. Nama saya Yuliana Samara. Saya salah satu agency director di kantor Harvard. Kebetulan saya jadi pemilik kantor dari Mojokerto. Karena Harvard ini punya 3 cabang, Bapak Ibu ya, dari Surabaya, kemudian Sidoarjo, salah satunya di Mojokerto. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Elizabeth, background saya adalah pengusaha. Jadi saya sebelum bergabung di Prudential, ini saya adalah pemilik toko, ya Bapak Ibu ya. Nah, saya pemilik toko ini, kurang keras ya. Oke, kalau begini jelas? Sudah jelas? Jelas ya? Bu Elizabeth jelas nggak?
dengan hari per kalender per tahun. Oke, cukup jelas. Jelas ya? Oke. Oke. Nah, saya adalah backgroundnya seorang pengusaha Bapak Ibu sebelum bergabung. Nah, akhirnya background pengusaha saya direkrut oleh mantan bos saya. Ya, saya dulu zaman dulu masih kuliah suka jaga-jaga pameran. Kemudian setelah merit, akhirnya kan saya nggak pernah hubungan. Tahu-tahu sudah saya merit, beliau datang ke tempat saya untuk saya direkrut. Begitu teman-teman ya. Nah, kenapa saya seorang pengusaha kok maunya join di Prudential? Pertama teman-teman, kita lihat ya, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sama-sama backgroundnya sama saya dengan pengusaha. Ya, bagaimana sih kalau kita bisnis konvensional pengusaha itu? Ya, kalau bisnis pengusaha itu konvensional, itu otomatis membutuhkan modal. Betul ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, itu modal dan modal itu tidak kecil. Jadi saya pertama kali buka usaha saya itu modalnya kecil karena saya istilahnya ya mantan baru pengantin baru gitu ya, modalnya pas-pasan, butuh modal terpaksa harus pinjam di bank. Namanya pinjam, otomatis butuh yang namanya bunga ya, kita harus bayar bunga setiap bulannya. Nah, selain modal, otomatis juga kita butuh namanya pengalaman. Nah, saya pengalamannya dari mana? Saya belajar dari orang tua saya, karena orang tua saya tidak pernah buka, maka saya belajar. Oh, ternyata beli barang itu di sini. Oh, ternyata barang-barang tertentu saya harus jualnya segini, gitu ya. Dan membutuhkan sistem. Nah, ini dia, Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan modal, ada punya pengalaman dan sistem, otomatis ada kemungkinan terjadinya risiko. Loh, Bu Ilana kok bisa terjadi risiko itu bagaimana? Begini Bapak Ibu sekalian, bayangkan seperti contoh saya buka toko, itu sistemnya sistem tradisional banget gitu ya, nggak ada yang sekarang pakai sistem komputer segala macam gitu. Nah, otomatis apa yang masuk uang keluar ya kita cuma catat biasa. Nah, kebobolan itu mengakibatkan akhirnya usaha kami itu merugi dari sistem itu kita kebobolan, kemudian pengalaman ya. Selain saya buka toko, itu suami saya tuh suka bisnis ya. Jadi salah satunya kita buka pabrik vulkanisir ban. Kerja vulkanisir ban itu loh, mungkin Bapak Ibu tahu kalau ban truk kalau sudah gundul terus kemudian diukir lagi. Nah, ya. Nah, itu kita bisnis lagi, butuh modal lagi. Berarti kita butuh hutang bank lagi. Utang ditambah banyak. Tapi apakah itu semua berjalan dengan lancar? Tidak, Bapak Ibu ya. Belum lagi kalau customer bayar gironya belum mundur, kemudian barang-barang banyak yang rusak. Nah, itu semua mengakibatkan risiko, ya, risiko. Nah, bagaimana kita lihat ke depan bagaimana bisnis konvensional selanjutnya. Nah, ini ada buku ya, karangan Michael Eager mengatakan dia di sini mengulas tentang bagaimana sih bisnis konvensional. Ya, di sini beliau mengambil perhitungan dari 100 yang membuka usaha baru, 5 tahun pertama itu 80% tutup. Maksudnya seperti gini Bapak Ibu, anggap aja deh 100 ada orang buka toko baru ya, usaha baru. 5 tahun ke depan 80% tutup, jadi hanya tinggal 20%, alias anggap aja 20 toko yang masih bertahan di 5 tahun pertama. Setelah 5 tahun, 5 tahun berikut dari yang sisa 20% ini ya, itu juga 80%-nya tutup. Ya, 80%-nya tutup, jadi hanya sisa bertahan lagi. Jadi intinya kalau kita dikumpulkan 10 tahun ya, kalau bisa 10 tahun, itu hanya 4%-nya Bapak Ibu yang bertahan. Salah satunya seperti tadi, saya sama suami saya punya bisnis pabrik vulkanisir ban. Itu akhirnya tutup. Kenapa? Yaitu karena akhirnya merugi. Ya, merugi. Itu salah satu resiko daripada bisnis konvensional. Oke. Dan next ya.
Nah, mungkin Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, oh katanya kalau franchise itu enak loh, ya, betul. Franchise itu memang terdengarnya enak ya. Oh kalau nggak franchise itu pasti sukses deh, ya. Pasti 90% sukses. Sudah namanya udah terkenal gitu ya. Contoh McDonald, Abnormal, Indomaret, Kumon. Nah, pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu sekalian, berapa yang harus kita keluarkan modal untuk franchise gitu ya? Berapa sih? Ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat ya, McDonald itu kurang lebih ya 1,1 juta US dollar tahun 2015. Wah, luar biasa ya. Kalau Abnormal bagaimana? Itu kurang lebihnya sekitar 5M. Indomaret sekitar 400 juta, bahkan sekarang mungkin bahkan lebih tinggi ya, cuma sekitar 250-an. Intinya Bapak Ibu sekalian, franchise itu kedengarannya enak, tapi modalnya itu luar biasa, modalnya besar. Gitu. Nah, Bu Yuliana, terus bagaimana katanya bisnis konvensional kemungkinan besar nanti bisa merugi, ya, resiko ruginya besar. Franchise modalnya besar. Terus bagaimana? Jalan keluarnya gimana? Oke, kita dengar sharing dari rekan saya ya, Bida. Silakan Bida. Oke, thank you Bu Yuliana. Oke, luar biasa ya, bisnis franchise mahal banget, tapi 90% sukses gitu ya, modalnya besar. Tapi ya, gimana dengan Prudential? Ya, beruntung sekali Bapak Ibu siang hari ini, Bapak Ibu, kami akan memperkenalkan peluang bisnis yang luar biasa dari Prudential. Kenapa kok Prudential? Kenapa kok bisnis asuransi gitu ya? Kenapa kok bisnis asuransi? Dan kenapa kok pilihnya Prudential gitu ya? Karena begini Bapak Ibu, Prudential ini perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. We are number one gitu ya. Jadi Prudential ini perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia ya, terbesar dan nomor 1 pula gitu. Siapa yang ngomong? Ya, bukan cuma kita yang ngomong gitu ya, tapi ada majalah independen namanya Majalah Investor. Di mana Majalah Investor ini setiap tahunnya memperingkat asuransi sama memperingkat bank gitu ya, sekuritas, bank, asuransi. Nah, setiap bulan Juli itu memperingkat perusahaan asuransi. Sejak 2002 sampai hari ini ya, Prudential menjadi asuransi terbesar nomor 1 versi majalah Investor ini. Jadi bukan hal yang kebetulan, ini majalah independen juga, terus kemudian berturut-turut. Jadi nomor 1 berturut-turut, bukan cuma 1-2 tahun ya, berturut-turut dari 2002. Artinya Prudential memang the best gitu ya, seperti itu ya. Banyak ada beberapa kriterianya tentunya. Terus kemudian majalah lain, ada majalah Forbes. Di sini menyebutkan bahwa ada 100 perusahaan yang akan tetap survive di 100 tahun ke depan. Salah satunya adalah Prudential, gitu ya. Bangga dong jadi Prudential gitu. Terus kemudian Prudential PLC. Prudential PLC adalah perusahaan jasa keuangan internasional yang beroperasi di 3 wilayah. Di Inggris dan Eropa gitu ya, Amerika Serikat dan Asia. Prudential PLC ini Prudential aslinya gitu ya, asalnya gitu. Jadi kami berasal dari Inggris, terus kemudian didirikan di London tahun 1848. Bayangkan, ini sudah lebih dari 150 tahun. Artinya sudah mengalami banyak kondisi, mau perang dunia pertama, kedua, krisis ekonomi, krisis global, itu sudah dilalui. Jadi benar-benar perusahaan yang established banget gitu ya, yang teruji banget. Nah, melayani lebih dari 24 juta lebih nasabah di seluruh dunia, bahkan lebih sampai sekarang ya. Terus kemudian, nah, Prudential juga, kalau teman-teman tahu ini ya, Titanic gitu ya, film Titanic. Nah, itu juga salah satunya klaim terbesar. Jadi Titanic itu kan juga berasal dari Inggris gitu ya. Nah, maka yang naik kan tentunya orang-orang Inggris. Nah, banyak juga nasabahnya Prudential. Akhirnya kita juga membayar asuransi dari penumpang Titanic. Oke. Nah, sehat tidaknya suatu perusahaan itu pasti tergantung bisa dilihat dari laporan keuangannya.
Ya, Prudential ini setiap tahun rutin mempublikasikan laporan keuangannya di harian Kompas Nasional, harian nasional Kompas ya. Jadi kita setiap tahun mempublikasikan, dan hanya Prudential perusahaan asuransi satu-satunya yang setiap tahun rutin mempublikasikan laporan keuangan ya, seperti itu. Nah, di sini disebutin bahwa ada penyehatan tentang asuransi namanya RBC gitu ya. Pemerintah menetapkan 120%. Ya, bisa kita lihat di sini tahun 2019 dan 2020 kita lebih dari 500% gitu ya. Kalau 2000 penyehatannya, kalau pemerintah menetapkan 120 senjata sembuh pun masih bisa di-cover loh untuk 5 tahun perawatan aktifnya. Dan yang terakhir kita ada perawatan cuci darah atau dialisis, itu untuk perawatan cuci darah untuk ginjal, kayak gitu, untuk gagal ginjal, perawatan cuci darah. Bu Ida, jaringannya mungkin kurang ini, kurang lancar. Putus-putus ya. Menghabiskan uang cukup banyak. Dan makanya kita cover sesuai tagihan dengan limitnya kita yang cukup tinggi. Halo, tes, Bu Ida. Itu di 2M dan boosternya itu 8M. Apa bedanya? Semua yang di atas, yang tulisannya Tes, Bu Ida. tahunan awal, itu merupakan atas limit prenul. kita bahkan lebih menyesiu klaim 64% ya, jatah klaim yang tersedia gitu. Itu masih dipakai terputus ya. Nggak apa-apa, udah lancar lagi, yuk silakan. Yang di bawah limit booster itu adalah limit seumur hidup. Itu. Jadi kalau kita mau lihat suatu perusahaan sehat atau tidaknya, kita bisa lihat laporan keuangan. Jadi kalau kita di laporan keuangan ini semua tertera jelas ya, mau berapa premi yang terkolek di tahun tersebut, kemudian klaim yang terbayarkan seperti itu. Itu semua ada di situ. Komisi, termasuk juga komisi gitu, seperti itu. Oke. Next. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sebagai gambaran aja beban klaim tadi ya, saya jelasin beban klaim, terus kemudian komisi juga. Nah, Bapak Ibu menjadi di Prudential ini sebagai apa sih? Sebagai agent kah gitu? Di Prudential Bapak Ibu menjadi mitra bisnisnya Prudential. Kalau Bapak Ibu menjadi mitra bisnisnya, contoh mitra bisnis dari PLN misalnya gitu, ya keren banget kan gitu, bangga banget jadi mitra bisnisnya PLN. Itu perusahaan lokal Indonesia aja. Ini perusahaan internasional yang sudah lebih dari 1848, jadi lebih dari 150 tahun gitu ya. Terus kemudian sifatnya global gitu. Di mana di banyak negara ada. Kita ke Singapura juga ada Prudential, ke Malaysia juga ada Prudential, ke negara-negara Eropa juga kita ada Prudential, di mana-mana ada Prudential. Lebih bangga lagi ya tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai apa sih kita mitra Prudential? Sebagai distributor awalnya gitu ya, sebagai distributor. Sebagai distributor apa ya? Tentunya produk asuransi, karena kita jualan asuransi gitu. Nah, next, kalau tadi sebagai seorang agent kita jadi sebentar, mitra bisnis. Next, Bu Elizabeth. Nah, jadi agent kita seperti kalau bisnis konvensional itu retail gitu ya, sebagai retail, nah menjual polis. Jadi tugas kita kalau jadi agent menjual polis asuransi. Banyak sekali produk dari Prudential, Bapak Ibu, bervariatif gitu ya, produknya macam-macam. Support banget. Nah, kalau kita ngomongin tentang penjualan gitu ya, tentu kaitannya erat sekali dengan komisi. Ya, komisi dan bonus. Berapa sih komisi yang diberikan oleh Prudential atas penjualan kita? Umumnya berapa sih Bapak Ibu? Umumnya biasanya kan 10 sampai maksimal mungkin 20%. Tapi luar biasanya di bisnis kita ini komisinya itu bisa lebih dari 100%. Gitu ya. Hampir lebih dari 100%. Tahun pertama kita terima komisi dari penjualan kita itu 30%. Tahun kedua 30%. Tahun ketiga 5%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan nasabah setuju membeli polis gitu ya, saat itu juga kita mendapatkan komisi di tahun pertama itu 30%.
tahun kedua nasabah ini kan juga tetap membayar karena produk asuransi ini adalah produk yang mengikat, setiap tahunnya kita harus membayar gitu ya, dan itu penuh kesadaran, memang ini perencanaan keuangan gitu ya. Nah, tahun kedua, meskipun nasabah kita tidak kita lakukan reselling, otomatis dia akan membayar preminya, ya. Dengan membayar premi, kita juga terima komisi di tahun kedua. Tahun ketiga juga demikian, masih tetap membayar, kita terima komisi, cuman komisinya lumayan, nggak seperti tahun pertama dan kedua, hanya 5%. Tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Belum lagi ada bonusnya di tahun pertama itu 12%. Tahun kedua nasabah ini tetap membayar, kita dapat lagi bonus namanya bonus konsistensi. Berapa besarnya? 13,5%. Jadi tahun pertama itu totalnya 42%, tahun kedua 43,5%, tahun ketiga 5%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Jadi total yang kita terima adalah 100,5%. Artinya Bapak Ibu, kalau kita kepengen mendapatkan komisi misalnya 1 miliar gitu, berarti penjualan kita juga 1 miliar dalam tahun tersebut, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa berhasil mendapatkan nasabah dengan premi sebesar 1 miliar, ya berarti komisi kita 1 miliar, cuma di breakdown 5 tahun gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, komisi dan bonusnya juga lumayan gede gitu ya. Nah, kalau menjadi seorang leader, kita seperti kalau bisnis konvensional itu analoginya dengan menjadi distributor gitu ya, menjadi distributor. Jadi kalau misalnya kayak rokok gudang garam gitu ya, nah ini pabrik rokoknya gitu, seperti itu ya, jadi distributornya gitu, seperti itu. Nah, apa tugasnya seorang distributor gitu, seorang leader? Nah, tentunya sebelumnya ya, jadi tentunya kita membangun tim, jaringan lebih luas lagi gitu ya, membangun aset bisnis, mempersiapkan untuk penghasilan untuk passive income gitu, seperti itu. Nah, berapa sih kompensasi atau bonus atau offering komisi yang kita terima sebagai seorang leader? Nah, di Prudential, next Bu Elizabeth. Nah, offering-nya kalau kita menjadi seorang AAD gitu ya, di Prudential itu leader step awal itu namanya AAD Associate Agency Director. Berapa sih komisinya, offering-nya yang kita terima? Kalau tadi agent saya sudah jelasin komisinya 100,5% gitu ya, dengan rincian tadi 1 tahun pertama, 5 tahun pertama gitu ya. Nah, kita sebagai seorang AAD gitu, kita dapat offering dari agent yang closing ya, berapa? 13,5%. Jadi kalau seorang tadi agent komisinya 30%, seorang AAD dapat 13,5% tanpa mengurangi komisi dari agent ya. Ini murni dari Prudential, seperti itu. Tahun kedua si agent kan terima juga tuh, nah si leadernya juga terima, si AAD-nya berapa? 9%. Jadi total terimanya 22,5%. Tahun ketiga 45 tidak terima offering, itu hanya bonus aja untuk agentnya. Oke, lanjut next. Nah, bagaimana leader step berikutnya dapat komisinya berapa? Offering-nya. Offering itu komisi dari pimpinan, dari leadernya ya teman-teman. Nah, kalau seorang AAD ke agentnya gitu ya, tadi dapat total 22,5%. Kalau seorang AAD di atasnya lagi kan AD gitu ya, agency director gitu. Berapa sih komisi offering yang didapat dari grup AAD-nya? Itu 7,5% tahun pertama. Tahun kedua 3%. Jadi total 10,5%. Tapi kalau seorang AD ini, seorang agency director ini langsung merekrut agent gitu ya, nggak perlu khawatir, semua terima offering-nya. Jadi total 21% di tahun pertama, tahun kedua 12%, totalnya 33% gitu ya. Jadi tidak menghilangkan kompensasi dari yang di bawah gitu ya, seperti itu kalau dia merekrut langsung. Nah, oke. Jadi di Prudential, next,
Di Prudential dari agent, step agent, berikutnya adalah menjadi seorang AAD, agency associate agency director. Kemudian lanjut berikutnya adalah step berikutnya adalah AD, agency director. Jadi sebetulnya kita itu tujuannya menjadi seorang AD, Bapak Ibu. Gimana kalau kita menjadi seorang AD, kita bisa menikmati yang namanya passive income. Apa itu passive income? Passive income itu adalah income yang terus mengalir meskipun kita tidak bekerja, gitu ya. Itu passive income. Apa tugas kita kalau supaya kita bisa mendapatkan passive income? Ya tujuan kita adalah membantu para tim kita ini menjadi AD gitu ya. Nah, ini royalti yang seumur hidup kita terima. Jadi bukan berhenti di tadi ya, cuman sekedar sebagai AD gitu, terus kemudian off-roadingnya yang tadi, tapi tidak demikian. Ini royalti seumur hidup yang akan kita terima tanpa kita bekerja. Passive income-nya di sini. Jadi misalnya kita meng-create atau mencetak AD di bawah kita. AD di bawah kita mencetak lagi. Itu termasuk AD2 di bawah kita. Mencetak lagi di bawah kita. Berarti kita AD3-nya mereka. Kemudian mencetak lagi sampai AD6. Gitu. Sampai 6 ke dalam kita masih terima royaltinya. Gitu ya. Jadi sama dengan tadi yang cerita Bu Yuliana franchise, kita juga dapat royaltinya. Di Prudential dapat seperti itu. Oke, next. Nah, bisnis plan di Prudential seperti apa? Tugasnya di tahun pertama, Bapak Ibu, tahun pertama kita menjadi seorang agent. Tugas kita adalah selling. Umumnya kalau kita mengikuti sistem, income-nya 7 juta per bulan. Ini bisa lebih, Bapak Ibu, tergantung dari selling yang kita lakukan gitu ya, berapa yang kita capai sellingnya. Terus kemudian tahun berikutnya, tahun kedua gitu ya, tahun kedua kita menjadi seorang Associate Agency Director atau AAD. Tugas kita adalah membina tim ya, membina tim, income-nya rata-rata 30 juta per bulan. Lumayan ya Bapak Ibu ya, 30 juta per bulan gitu ya. Nah, terus bisa lebih juga tergantung dari tim kita gitu ya, besarnya tim kita. Berikutnya di tahun ketiga kita memenuhi syarat gitu ya, maka kita akan promosi menjadi seorang agency director, di mana ini akan mengembangkan tim lebih besar lagi gitu ya, income-nya minimal 60 juta per bulan. Nah, bisa lebih juga. Berikutnya di tahun keempat gitu ya, kita menjadi AD1 atau AD senior. Kita sudah meng-create seorang AD, maka kita akan menjadi AD1. Nah, mengembangkan tim lebih besar lagi, income-nya rata-rata 85 juta per bulan. Dan tahun kelima, kita meng-create lagi ya, dari AD1 ini kita jadi AD2 gitu. AD2, AD3, AD4 dan seterusnya. Ya. Next Bu Elizabeth, dan ini ditempuh, bisnis plan ini ditempuh dalam waktu hanya 5 tahun untuk mendapatkan income 100 juta per bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Tapi kalau nggak sampai 10% gimana? Di tahun keempat akan ada tambahan lagi 10%-nya lagi. Ya. Tapi cuma sampai tahun Oke. gitu. Jadi tapi mungkin itu ya. Itu aku nggak akan jelasin. Oke, thank you banget Bu Ida, penjelasannya luar biasa ya, bisnis Prudential ya. Bisa mencapai 100 juta dalam waktu hanya 5 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Yuliana ya. Bu Yuliana, saya panggil dulu beliaunya. Yuliana, saya mau tanya nih, kan sudah pengalaman menjadi seorang pengusaha ya sebelumnya ya. Nah, kalau di dunia bisnis konvensional dulu itu kan berjuang sendiri nih, artinya tidak ada bantuan ataupun support dari pihak lain. Tetapi waktu pengalaman berbisnis di Prudential seperti apa nih? Bu Yana bisa cerita support apa aja yang didapat dari Prudential, kemudian untuk marketnya kira-kira di Prudential ini pangsa pasarnya luas nggak gitu? Boleh cerita Bu Yana? Silakan. Oke, terima kasih Bu Elizabeth. Oke, Bapak Ibu sekalian. Memang pertama kali yang harus kita pikirkan juga adalah market, ya, marketnya. Kita kepingin nih buka bisnis gitu ya, kita memulai bisnis baru lah. Tapi marketnya ada nggak, gitu ya? Kalau nggak ada yang beli, nggak ada marketnya ya sama aja bohong gitu kan ya. Nah, coba yang paling kita lihat negara tetangga, contoh ya, Singapura. Kita tahu kan Singapura tuh besarnya seberapa? Kurang lebih seperti kota Jakarta. Penduduknya berapa? Kurang lebih 7 juta jiwa. 7 juta jiwa.
sampai hari ini pangsa pasar di Singapura itu masih bagus, masih oke banget. Padahal Prudential di Singapura itu sudah 90 tahun loh. 90 tahun, tapi pangsa pasarnya sampai hari ini pun masih bagus di Singapura. Oke, kita bandingkan di Indonesia, ya. Indonesia tuh penduduknya berapa? 270 juta jiwa, Bapak Ibu sekalian, ya. 270 juta jiwa. Anggap aja deh, 10%-nya yang mampu, gitu ya. 10%-nya aja yang mampu. Berarti berapa? 27 jiwa, ya. 27 juta jiwa. Berarti masih oke banget. Apalagi Prudential berdiri di Indonesia baru 25 tahun, jadi pangsa pasarnya masih besar, ya. Setiap kelahiran itu sudah jadi salah satu pangsa kita, gitu ya, pangsa market kita, ya. Jadi perkara market Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Apalagi satu nasabah bukan artinya harus cuma boleh beli satu produk, satu polis, tetapi satu jiwa itu bisa beli sebanyak mungkin polis, ya, begitu Bapak Ibu. Oke, ya, oke. Next. Nah, bagaimana dengan Prudential, gitu ya? Terus bagaimana dengan Prudential? Katanya kalau pakai bisnis itu pakai modal, pakai pengalaman, akhirnya semua berisiko. Bagaimana dengan Prudential? Luar biasanya, kabar baiknya Bapak Ibu sekalian. Kalau di Prudential tanpa modal, ya, tanpa pengalaman, otomatis tanpa risiko. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau nanti bergabung nggak ada yang ngomong gini, ayo kalau gabung masukkan uang ya 5 juta, 1 juta, nggak ada, ya, tanpa modal. Pengalaman berarti saya selama ini nggak pernah ngerti tentang asuransi segala macam, itu tanpa pengalaman. Tidak, kita di sini tidak membutuhkan pengalaman, ya, otomatis tanpa risiko. Bagaimana potensi penghasilannya? Yang luar biasanya di Prudential, potensi penghasilannya yaitu bisa miliaran per tahun, Bapak Ibu sekalian, ya, yang seperti tadi diceritakan juga. Seperti itu, ya. Nah, terus mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir lagi, oke deh, kira-kira aku akan mau coba. Terus bagaimana dengan di tahun pandemi seperti begini? Apakah bisa ada pangsa pasar? Karena kita semua mungkin tahu ya, banyak usaha-usaha di luar sana mulai drop, ya, bahkan ada yang punya tikar usahanya. Bagaimana dengan Prudential, gitu ya? Prudential adalah pihak perusahaan asuransi. Dan yang luar biasanya di tahun 2021, bisnis yang paling melejit sekarang ada di nomor 1 adalah perusahaan asuransi. Kenapa? Karena orang mulai melek mata, gitu ya. Di dalam pandemi ini orang mulai melek asuransi bahwa ternyata proteksi kesehatan, proteksi jiwa itu penting sekali untuk melindungi keluarga mereka. Jadi mereka mulai terbuka. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar ya, orang sekali masuk COVID aja bisa sampai ratusan juta, 500 juta, 700 juta. Nah, kalau pakai uang sendiri, bagaimana gitu ya, pada saat kita rumah sakit harus mengeluarkan uang sendiri. Padahal kalau dengan menggunakan asuransi, dengan menunjukkan kartu sakti gitu ya, kartu sakti Indonesia, mungkin Bapak Ibu pernah tahu, itu sudah dibayar sesuai kajian. Ya, jadi tidak ada masalah tentang potensi pasca maupun pandemi, selama pandemi ini. Oke, ya. Terus kira-kira kalau misalnya saya bergabung, kira-kira support apa yang diberikan oleh Prudential, ya? Nah, Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Banyak sekali yang mensupport Bapak Ibu kalau bergabung di Prudential. Pertama adalah kantor Prudential Pusat. Nah, otomatis kantor Prudential Pusat sudah menyiapkan produk-produk yang sudah tinggal Bapak Ibu tawarkan ke calon-calon nasabah. Ya, nggak usah kita kerjakan sendiri, kira-kira produknya gimana nggak usah, ya. Kalau misalnya nih ada orang mau buka kafe baru, dia harus buat menu baru, dia harus coba kanan coba kiri dengan trial sana trial sini, kan. Kalau ini teman-teman sudah terima matangan gitu ya, maksudnya Bapak Ibu sudah terima matangan, sudah ada, ya, bagaimana cara menawarkan, ya. Itu support Prudential yang pertama. Support Prudential yang kedua. Nah, luar biasanya ini adalah Prudential telah memberikan teknologi yang luar biasa, yaitu aplikasi Prufos. Ini bagi agent, ya, bagi agent. Jadi hanya dengan menggunakan gadget seperti ini, ya, kita sudah bisa menggunakan Prufos ini, ya, tinggal mendownload aplikasi. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi seorang agent, setiap agent dapat aplikasi Prufos ini, ya. Yang luar biasanya di sini aplikasi ini bisa Bapak Ibu bisa lihat data-data nasabah, bisa lihat
salah satu komisi itu kan yang paling sering ya dilihat bahwa setiap hari dia update ya, mau buat proposal, kalau ketemu nasabah tinggal bawa aja gadgetnya, mau kita setelah kita ngomong-ngomong dia mau apa produk apa, kita tinggal kerjakanlah di aplikasi itu ya. Jadi hanya sebuah gadget, luar biasa. Dan luar biasanya ini agent tersebut dapatnya gratis, bukan harus bayar aplikasi ini. Dan yang perlu Bapak Ibu perlu ketahui ya, purpose aplikasi ini itu Prudential itu harus membayar miliaran rupiah untuk mendapatkan aplikasi ini, dan kita sebagai agent itu gratis. Luar biasa support ya. Nah, ini adalah support untuk kita sebagai agent. Bagaimana kalau support terhadap nasabah? Kita lihat ya. Bagaimana support nasabah? Nah, kalau support nasabah, Prudential memberikan yaitu PAS. Nah, ini tampilan-tampilan PAS itu juga hanya dalam berupa di gadget seperti ini ya, aplikasi seperti ini. Nasabah bisa mendownload di sini, nasabah bisa melihat manfaat-manfaatnya apa, jadi temponya berapa, kapan aja jadi temponya, itu semua bisa dilihat di sini ya. Ini contoh tampilan-tampilan untuk nasabah ya. Oke, next. Nah, ini juga ya. Nah, ini salah satu pasnya. Nah, itu tadi adalah support Prudential terhadap kita sebagai agent maupun nasabah. Betul ya. Nah, terus saya belajarnya bagaimana, gitu ya. Terus saya ngerti kodenya bagaimana. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Agency akan mensupport Bapak Ibu juga, ya. Di mana akan ada diadakan training-training. Lah, Bu Yuliana, gimana saya berangkat trainingnya? Sekarang kan masa pandemi. Juga mungkin saya posisi di luar kota, saya mungkin di luar pulau. Bagaimana? Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena sekarang semua sistem sudah luar biasa. Yaitu kita sudah training berupa di aplikasi Zoom, ya. Cukup hanya ngeklik, oke, langsung aja, ya. Langsung aja kita bisa ikut training. Itu support daripada agensi. Kemudian yang luar biasanya lagi, Bapak Ibu juga nggak sendirian. Bapak Ibu disupport oleh leader, ya. Leader tidak akan meninggalkan Bapak Ibu sekalian, dia akan membimbing Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa konsultasi secara gratis. Nah, ini yang luar biasa. Makanya ini tanpa kita bahkan dikatakan tanpa modal, karena di sini Bapak Ibu tidak dimintai biaya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, lihat seperti ini, maka ini tidak ada istilahnya risiko-risiko. Begitu Bu Elizabeth. Oke, thank you banget Bu Yuliana, penjelasannya sangat detail sekali ya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya ingin tanya sama Bu Ida nih ya. Bu Ida, sudah bergabung sekian lama, kira-kira apa nih yang dirasakan sama Bu Ida sebagai sesuatu yang extraordinary? Artinya dari Prudential ini apa yang sangat spesial sekali yang sudah didapatkan oleh Bu Ida selama bergabung di sini? Silakan Bu Ida. Oke. Ya, makasih ya Bu Elizabeth. Di Prudential saya sangat happy. Kenapa gitu ya? Banyak sekali reward yang diberikan oleh Prudential. Rewardnya luar biasa. Jalan-jalan ke luar negeri, minimal 2 negara di setiap tahunnya. Mau yang dekat-dekat cuman Asia aja gitu, mau yang Eropa gitu ada gitu ya. Sekarang ini juga kita ada ini reward ke London, ke Seoul tahun ini ya, ke Edinburgh, sama kalau dari agensi sendiri ini kita jalan-jalan ke Bali gitu. Seperti itu. Bahkan kita juga ada jalan-jalan ke Jogja juga, ke Semarang juga. Jadi ada lokal juga, ada internasional juga ya. Nah, ini foto kami waktu waktu trip gitu ya. Ini kebetulan saya fotonya nggak yang sendirian, yang bareng-bareng, karena waktu itu masih saya belum pakai hijab ya gitu ya. Nah, ini kita ke Singapura, terus kemudian ke ya seputar Asia lah gitu ya, Singapura, kemudian Malaysia gitu, Thailand. Nah, ini yang di atas ini kita rame-rame naik cruise gitu ya, naik cruise. Nah, rame-rame, terus kemudian ini asik banget ya. Ini kebetulan kita bareng-bareng sama tripnya Prudential. Ini kita ke Eropa yang di bawah itu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini saya ambil fotonya yang ini waktu yang di bawah ini kita waktu di Disneyland Paris. Di
Disneyland Paris di belakang itu ada ini ya tulisan itu cuma nggak jelas. Itu kita sewa space di Disneyland itu gitu ya untuk kumpul-kumpul gitu ya. Jadi kalau Prudential itu kalau ke luar negeri itu pasti ada acara kumpul-kumpulnya. Entah itu gala dinner, entah kita kumpul-kumpul lunch gitu ya atau apa gitu di situ. Nah, waktu itu ini kita sewa Prudential sewa space di Disneyland. Bayangkan berapa biaya yang Prudential keluarin, pasti miliaran gitu. Nah, itu sampai ada space besar banget, ada tulisannya Prudential. Nah, Disneyland sebegitu besarnya itu, jadi ketemunya kita itu kayak seperti di Indonesia ketemu di Ancol gitu ya, karena ketemu di situ orang Prudential kan kita pakai seragam ya gitu, itu orang Prudential, ketemu di sini orang Prudential, jadi serasa ada di Indonesia gitu. Nah, banyak lagi yang didapat dari Prudential selain reward, yaitu percepatan karir gitu ya. Percepatan karir di Prudential seperti saya jelasin tadi, di Prudential kita bisa menjadi atau naik level gitu ya, menjadi seorang manajer atau leader gitu ya, itu kapanpun kita mau, maksudnya dalam waktu 1 tahun kita mencapai omset gitu ya, mencapai persyaratan, otomatis naik tanpa kuota gitu, seperti itu. Jadi kalau kita saya di pekerjaan yang lama, boro-boro saya naik jadi supervisor atau manajer gitu ya, ya gimana caranya? Ya berarti manajer atau leader saya atau supervisor atau kepala cabang saya harus keluar dulu dong atau pindah gitu, baru saya bisa gantikan dia. Tapi di Prudential tidak ada kuota. Jadi kita bisa support satu dengan yang lain, saling support. Kita mensupport orang yang kita rekrut, yang kita ajak di bisnis ini untuk segera juga sukses bersama dengan kita gitu. Membuat mereka menjadi sukses, kita juga ikutan sukses. Jadi nggak ada di sini istilah cigal-cigalan gitu, seperti itu. Karena di sini kalau orang yang kita ajak sukses, otomatis kita juga akan ikut sukses. Seperti itu percepatan karirnya. Terus kemudian saya juga dapat yang namanya pengembangan diri, gitu ya. Ini beberapa foto waktu kita dengan talk show dengan masyarakat ekonomi syariah gitu, seperti itu. Terus kemudian kita bisa belajar dari, kita ada kerjasama dengan Universitas Indonesia gitu ya untuk sertifikasi keuangan, sertifikasi keuangan. Jadi kita belajar bagaimana jadi financial planner yang benar, seperti itu. Terus ini yang di bawah saya waktu presentasi di depannya Badan Wakaf Indonesia, bayangkan. Saya nggak kompeten di situ, tapi dengan saya ada di Prudential, saya menceritakan tentang wakaf polis itu begitu luar biasanya gitu. Saya yang pertama, yang dulunya nggak pernah terpikir bisa ngomong di depan orang-orang hebat di Prudential. Di Prudential saya bisa gitu, seperti itu. Nah, ini kita bisa banyak training di Prudential gratis ya. Jadi kita bisa mengembangkan lebih banyak pengembangan diri. Nah, ini yang paling powerful, kepuasan batin ya. Kepuasan batin ketika kita bisa membuktikan komitmen dari Prudential, yaitu membantu nasabah untuk mengurus klaimnya. Jadi ini yang baru-baru aja gitu ya. Ini teman saya juga nasabah gitu, teman dekat gitu, kena COVID. Ini murni COVID gitu. Habisnya 113 juta Bapak Ibu. Hanya COVID gitu ya. Lu kok begitu mahal? Ya karena obatnya berbeda dengan obat yang diberikan oleh Kemenkes gitu, yang gratisan. Ini obatnya sekali injeksi itu 11 juta gitu. Ini biaya obat-obatannya aja 88 juta. Seperti itu. Jadi cepat sembuh juga ya, karena obatnya mahal gitu ya, obatnya pilihan. Terus kemudian beberapa bulan berikutnya, nasabah ini juga mengalami sakit lagi karena COVID-nya tadi gitu ya, pembengkakan di jantungnya, sama ada di kelenjar, pembengkakan kelenjar lah kita, seperti itu. Cuman menginap 3 hari di rumah sakit habis 10.900.000 tercover. Dia sih thank you sama saya karena polisnya masih baru 1 tahun, seperti itu ya. Oke, next. Terus kemudian ini dari yang kemarin tahun lalu, itu klaim terbesar yang dibayarkan tahun lalu oleh Prudential. Ini ada rekan kami dari Jakarta, Bu Helen Hakim, nasabahnya itu meninggal karena COVID. Prudential memberikan santunan 30 miliar Bapak Ibu.
30 miliar. Nasabahnya masih muda, usia 45 tahun. Ikutnya usia 40 tahun. Jadi 5 tahun yang lalu ikut, kemudian dengan premi per bulannya 39 juta gitu ya. Tapi dapatnya 30 miliar gitu. Dapat 30 miliar. Memang tidak bisa mengembalikan yang sudah pergi teman Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya keluarga yang ditinggalkan ini kan butuh melanjutkan kehidupannya. Seperti itu. Jadi nggak cuman kalau orang meninggal itu kan keluarganya pasti sedih ya, sedih. Tapi yang mungkin seorang janda sedih itu bukan hanya meninggal oleh suaminya, tapi mungkin kebingungan bagaimana cara melanjutkan kehidupannya ya bersama anak-anaknya. Nah, kalau kita sebagai bukan maksud saya pribadi misalnya tidak sebagai agen asuransi, kita bisa memberi apa sih, memberi berapa sih nominalnya yang kita bisa sumbangkan buat mereka sebagai ucapan bela sungkawa gitu ya, ikut berbelasungkawa. Tapi dengan memberi 30 miliar seperti ini menyelamatkan generasi berikutnya begitu. Apa impiannya tetap terwujud seperti itu. Oke, next. Itu aja Bu Elizabeth. Oke, thank you banget Bu Ida sharingnya. Gantian ya, sekarang saya panggil sekali lagi Bu Yuliana untuk sharing. Kalau Bu Ida tadi sudah cerita banyak tentang klaim, tentang trip. Kalau Bu Yuliana sendiri gimana nih? Sudah belasan tahun jadi pengusaha, akhirnya di Prudential. Yang extraordinary dari Prudential apa nih yang sudah dirasakan sama Bu Yuliana? Silakan Bu Yuliana. Ya, Bu Elizabeth. Yes. Yang saya merasakan perbedaan di bisnis konvensional dengan Prudential ya, hasil dari bisnis Prudential. Ini saya jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir, ya paling Bu Yuliana juga sebelumnya juga pernah jalan-jalan ke luar negeri. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Selama saya, misalnya sebelum bergabung di Prudential, saya kan tadi saya bilang, saya adalah pengusaha, benar ya. Yang namanya luar negeri sekali pun saya belum pernah ke luar negeri. Kenapa? Selalu berpikir, ya gimana ya, kalau mau di luar negeri butuh biaya besar dari tiket pesawatnya, belum hotelnya, belum makannya, dan embel-embel segala macam, ya. Jadi setiap kali misalnya rencana, ya apa ya kalau mau pergi, terus aduh, kan eman gitu ya, kan sayang, uangnya kan bisa dibuat puteran usaha. Belum lagi nanti bayar supplier ini dan supplier itu, belum bayar bunga bank yang setiap bulannya wajib gitu ya, meskipun kita buka atau tutup usaha, bunga ini kan tetap berjalan. Jadi saya selama itu tidak pernah keluar negeri. Luar biasanya puji Tuhan, dengan saya bergabung di bisnis Prudential, saya bisa ke luar negeri gratis, dan fasilitasnya itu loh yang luar biasa. Hotel bintang 5 ya, fasilitas-fasilitasnya yang pokoknya kita tuh dibagikan raja. Penerimaan sambutan mereka itu luar biasa ya. Itu foto-foto saya itu antara lain ya, itu ada kita pernah ke Korea, ke Paris, ke Dubai, saya pernah ke Jeju, Cina, kemudian pernah ke Australia. Itu semua gratis dari Prudential. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa dapat trip-trip ini, pokoknya asal mengikuti sistem, bisa mencapai omset tertentu, teman Bapak Ibu juga bisa dapat gratis. Dan luar biasanya Bapak Ibu, selama saya jalan-jalan ke luar negeri itu, saya nggak usah, maaf Bu Elizabeth, oke. Meskipun kita berangkat ke luar negeri, saya sudah nggak usah mikir. Terus nanti agen saya kira-kira komisinya udah di-cover belum ya? Nah, itu secara sistem. Bahkan saya pun ya berangkat ke luar negeri selama 1 minggu, komisi tetap jalan terus. Luar biasanya sistem di Prudential seperti itu Bapak Ibu. Bayangkan, kalau waktu itu saya masih bisnis konvensional ya, kalau mau berangkat, aduh ini waktu ini gajian nih. Belum saya harus ngitung-ngitung gaji gitu ya, harus ngitung-ngitung gaji. Belum lagi kalau namanya bisnis konvensional, terus terang pajak, itu kan kita mesti mikir, ya apa ya cara memutar supaya pajak ini, supaya kecil segala macam. Dan di Prudential, pajak sudah diatur semua oleh Prudential. Jadi komisi kita sudah dilaporkan oleh Prudential. Jadi kita tinggal enaknya, cuma hasilnya aja. Ya, jadi nggak ada urusan waktu saya bisnis konvensional harus ngurus hutang, kapan harus bayar hutang, harus diingetin, kapan saya harus nagih, segala macam. Di sini kita sudah enak, sudah ngikutin sistem aja. Ya, nah selain itu
Kita next ya. Kita di sini saya bukan sukses sendiri ya. Kita ini bisa mensukseskan orang lain seperti katanya Bu Ida tadi ya. Kepuasan batin ini yang luar biasa yang tidak dapat di luar sana ya. Jadi artinya kita di sini tidak sukses sendirian, tapi kita sukses mensukseskan tim bersama-sama. Ini foto-foto kita bersama-sama, bahkan ada yang lebih banyak ya, waktu itu saya cari fotonya nggak ketemu. Jadi ya, kita merekrut ya, seperti Bapak Ibu begini ya, Bapak Ibu akan bergabung, kemudian Bapak Ibu sukses, otomatis leader juga merasa senang, perekrut juga merasa senang. Jadi kita tidak di sini bisnis tidak ikut-ikutan seperti katanya Bu Ida. Bagaimana ya kalau kita naik ke jenjang yang lebih tinggi ya, supervisor? Ya satu-satunya ya istilahnya dia harus keluar dulu baru kita gitu ya. Makanya kalau perjalanan kalau di luar sana, bisnis di luar sana tuh katanya tanda kutip jagal-jagalan gitu ya, supaya dia tetap di stay. Kalau saya tak jagal, jangan sampai ini naik, kalau enggak saya terancam kedudukan saya. Kemudian saya juga berusaha bagaimana supaya saya bisa naik, bagaimana supaya yang atas itu supaya tergeser. Nah, di luar biasanya di Prudential tidak seperti itu, kita sama-sama sukses. Siapa yang rajin dia yang naik duluan, gitu ya. Makanya ini adalah kepuasan batin yang luar biasa di sini. Selain itu, dari hasil Prudential itu juga kita bisa acara berbagi berkat ya. Ini salah satu acara di pandemi ini, kita berbagi berkat kepada para paman beca, kemudian para tukang parkir, kemudian yang bagian sapu-sapu. Karena di masa pandemi ini kan mereka pasti otomatis kehidupan mereka akan penghasilan makin menurun. Disinilah saya bisa melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Andai kan waktu itu bisnis saya sendiri, saya mungkin nggak bisa. Ini kita waktu itu menggalang dana sehingga kita terbentuklah sampai 250 sembako ya. Itu akhirnya kita jalan ke jalan-jalan, kita bagi bersama-sama. Jadi ini fotonya hanya sebagian, aslinya tuh banyak. Nah, disinilah kepuasan batin yang saya tidak dapat di bisnis saya yang dulu. Begitu Bu Elizabeth. Oke, thank you banget Bu Yuliana, luar biasa ya. Selain sukses diri sendiri, juga mensukseskan orang lain dan menjadi berkat buat orang lain yang membutuhkan. Ya. Oke, luar biasa sekali sharing dari Bu Yuliana maupun Bu Ida pada siang hari ini. Rekan-rekan semua, kita sudah mendengar banyak ya mengenai bisnis Prudential. Lalu langkah berikutnya seperti apa? Ya, bagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada siang hari ini, sudah mengenal bisnis Prudential seperti apa, peluangnya luar biasa, secara income luar biasa, visi misinya juga luar biasa. Karena itu saya undang Bapak Ibu semua yang hadir untuk segera bergabung, segera hubungi orang yang mengundang Anda, dan nanti akan dibantu untuk segera mendaftar ya melalui aplikasi Proforce, tinggal download di Play Store atau App Store. Kemudian nanti akan dibantu untuk pengisian aplikasi keagenan dan mengikuti training-training. Nah, training ini diadakan secara Zoom ya, dengan menggunakan aplikasi Zoom, mulai start tanggal 1 sampai tanggal 4 Juni, minggu yang akan datang. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari berturut-turut mulai jam 7 malam sampai jam 9. Bapak Ibu bisa mengikuti training ini secara free ya, secara gratis. Dan ini adalah training dasar, jadi untuk awal Anda untuk memulai bisnis ini wajib mengikuti training ini, ya. Nah, Bapak Ibu ada pepatah yang mengatakan now ya, no opportunity wasted. Artinya apa? Peluang hanya datang satu kali. Hari ini kalau Bapak Ibu mendengarkan sebuah peluang bisnis yang luar biasa, segera ambil sekarang ya. Jangan tunda lagi. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda, mereka juga semua membutuhkan perlindungan, membutuhkan asuransi, terutama di masa pandemi seperti ini. Oke, sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu ruang kesempatan buat Bapak Ibu jika dari penjelasan kami tadi, acara talk show, mungkin ada yang kurang jelas atau Bapak Ibu mungkin masih penasaran mau tanya, saya berikan kesempatan untuk bertanya, bisa melalui tombol Q&A ya, di bawah itu di aplikasi Zoom Bapak Ibu itu ada tombol Q&A, Bapak Ibu bisa ngetik di sana ya, mengetik di sana pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya maupun kepada Ibu Yuliana maupun kepada Ibu Ida Nurhayati. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya ya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya cek dulu.
Oke, saya lihat belum ada yang bertanya ya Bapak Ibu, mungkin masih malu-malu ya Bapak Ibu ya.